Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Baik semua. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama melalui live streaming. Ini adalah rencana dan kehendak Tuhan. Live streaming ini sudah kita laksanakan 2 kali pertemuan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, hari-hari selanjutnya, kita sudah rindu untuk PD bisa berkumpul bersama-sama di Remah nanti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada malam hari ini adalah dalam situasi yang sulit kita tetap mengandalkan Tuhan. Koreksi sedikit mungkin Bu Winda, dalam situasi yang sulit kita mengandalkan doa sama mungkin ya. Berdoa, bertemu dengan Tuhan. Pada saat situasi yang sulit kita bertemu dengan Tuhan dan kita andalkan Tuhan. Pada prinsipnya kita semua hidup kepengen bahagia, nggak ada yang ingin bahagia. Kebahagiaan banyak kita capai. Banyak orang yang mau bahagia demi kebahagiaan keluarga, kebahagiaan nanti, bahkan kalau bisa bahagia itu sampai 7 keturunan. Banyak dari kita bekerja keras sebagai seorang pegawai bekerja keras. Sebagai seorang pengusaha yang dagang juga harus bekerja keras. Artinya apa? Kebahagiaan harus dicapai semaksimal mungkin. Kita tidak bisa tinggal diam ketika kita diam-diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Kebahagiaan itu harus diraih dengan kesuksesan yang sangat luar biasa. Tapi di sisi lain, kadang-kadang kita lupa. Kita selalu mengejar kesuksesan yang paling indah dan paling banyak. Ada situasi-situasi yang tidak kita duga-duga, yang tidak kita harapkan. Banyak sekarang adalah yang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dan banyak juga semua pengangguran-pengangguran, dan bahkan juga kegagalan orang yang kepengen kaya, pengen bahagia, berinvestasi, tapi jatuh kegagalan dari investasi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada malam hari ini kali kita boleh belajar bersama-sama melalui firman Tuhan yang akan diambil dari Injil Matius, Injil Lukas bab 8 ayat 22 sampai dengan 25. Saya akan bacakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu merhadik angin dan air yang mengamuk itu. Dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang dengan yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka takut kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat Injil hari ini adalah perjalanan Yesus setelah Yesus dan murid-muridnya memberikan pelajaran tentang perumpamaan. Lalu Yesus pergi ke tempat yang lain, menyeberangi Danau Galilea. Ketika menyeberangi Danau Galilea, kita tahu bahwa Danau Galilea itu adalah tempat yang memang sering dikunjungi para orang-orang yang melancong, juga para pelaut mengambil ikan di sana. Dan Danau Galilea itu badai yang turun dengan sangat tiba-tiba dan tidak diduga-duga itu akan terjadi. Murid-murid Yesus dan Yesus naik ke perahu menuju ke seberang danau. Tetapi tiba-tiba turunlah badai di sana. Sekonyong-konyong badai datang. Artinya bahwa badai yang datang pada saat itu tidak diduga-duga datang. Para murid kelabakan, ketakutan, bahkan dikatakan di dalam kitab suci, perahu mereka sudah tergenangi dengan air.
Mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan badai. Kalau kita lihat, Simon adalah orang yang tahu persis tentang cuaca buruk dan cuaca yang tidak buruk. Akhirnya Simon berusaha dan teman-temannya, karena perjalanan mereka sebagai seorang penjala ikan itu satu hal yang biasa, badai seperti itu. Tapi Simon berusaha dengan teman-temannya sekuat tenaga untuk bertahan di dalam perahu supaya perahu itu tidak terbalik. Dan pada akhirnya usaha mereka pun sia-sia, tidak berdaya. Ketika ketidakberdayaan itu mereka sudah tidak sanggup, mereka berteriak, "Guru, Tuhan, kita binasa." Dalam keadaan seperti itu, Yesus pun bangun, lalu menghardik angin, dan angin itu pun reda. Bapak yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa apa yang kita lakukan selama ini jauh lebih sempurna di hadapan Allah. Apa yang dilakukan kepada murid-murid Yesus mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita. Setiap pribadi kita mempunyai masalah yang berbeda-beda. Tapi cara penyelesaiannya juga yang berbeda-beda pula. Kadang kita berusaha menyelesaikan melalui hati pikiran kita. Apa yang kita bisa, apa yang kita mau kita kerjakan. Seperti Simon. Simon yang sudah tahu tentang laut, tentang danau dan badai, Simon pun berusaha keras sekuat tenaga. Dia tidak memanggil Tuhan sebelum perahu itu termasuk kemasukan air. Kita kadang seperti Simon. Setiap permasalahan yang kita hadapi, kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika kita sudah mulai tidak mampu dan tidak berdaya, kita baru mau mengandalkan Tuhan dalam permasalahan hidup kita. Pada saat ini kita menyadari bahwa kita mengalami situasi yang sulit pada saat ini. Pandemi COVID-19 adalah membawa kesulitan yang sangat luar biasa. Bukan dari kita masing-masing, bahkan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lihat pada saat ini. Secara tiba-tiba badai pandemi COVID sekonyong-konyong datang. Yang tadinya kita enak-enak saja, yang bekerja luar biasa mendapatkan gaji, yang berusaha sebagai pengusaha enak juga mendapatkan penghasilan, yang berdagang pengusaha-pengusaha kecil enak, tapi tiba-tiba sekonyong-konyong badai pandemi COVID datang secara tiba-tiba. Apa yang terjadi? Semua mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Kalau pada saat ini kita lihat banyak orang yang tadinya mengharapkan gaji 1 bulan untuk kehidupan mereka. Tapi 3 bulan ini semenjak bulan Maret sampai dengan sekarang mereka ter-PHK, tidak mendapatkan gaji. Walaupun mereka dirumahkan, tapi mereka tidak tahu kapan akan dipanggil lagi. Terus kedua, kalau kita lihat banyak pedagang-pedagang yang kecil pada saat ini tidak bisa berdagang kembali karena apa? Karena mereka sudah tidak mampu berjualan, tidak mampu juga untuk menghidupi mereka, bahkan mereka tidak mampu untuk membayar kos. Kita lihat, banyak sekarang di ruko-ruko itu mereka tidur secara begitu aja. Karena apa? Mereka sudah tidak mampu membayar uang kos dan membayar sewaan rumah. Nah, inilah yang terjadi pada saat ini kita lihat. Dan bukan itu aja, banyak orang yang stres. Ini yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, pada saat ini banyak orang yang stres. Suatu hari saya pergi ke daerah Bekasi untuk makan kelapa. Enggak kedengaran. Tiba-tiba saya melihat seorang ibu stres, dia bernyanyi sendiri, berbicara sendiri. Lalu saya bilang kepada orang sebelah, kenapa ibu itu ngomong sendiri? Mereka stres, Pak. Kehilangan pekerjaan, tidak mampu dan tidak berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Kita boleh bersyukur pada saat ini kalau kita masih mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kita. Kita masih bersyukur kalau pada saat ini kita dibimbing, dikuatkan, diteguhkan, dimampukan. Walaupun mungkin saat ini situasi kita berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Sebelum COVID kita mungkin hidup kita biasa-biasa ya. Tapi pada hari ini, mulai bulan Maret, April, dan Mei, serta Juni, semua kehidupan kita berubah. Artinya memang kita harus mengikuti new normal baru. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada saat pandemi COVID
yang terjadi, apa yang saya alami. Bulan Maret terjadi lockdown yang sangat luar biasa. Pertengahan bulan Maret dan minggu ketiga, saya mengalami sakit. Kepala saya pusing, saya harus pergi ke dokter. Apa yang terjadi ketika saya pergi ke dokter, Bapak Ibu? Saya pergi ke mitra, baru masuk aja di mitra itu sangat luar biasa, penjagaannya terlalu ketat. Sampai ke dalam melihat suasana rumah sakit bukan menjadi orang menjadi sembuh, bahkan menjadi stres. Menunggu berjam-jam, sampai 2 jam dengan suasana yang mencekam, Bapak Ibu. Akhirnya mau nggak mau, saya harus tunggu sampai tunggu panggilan. Dan ketika dipanggil, masuk ke dalam ruangan, apa yang terjadi? Sama juga saya dilayani dengan robot yang nggak bisa berbuat apa-apa. Duduk berjauhan dengan dokter, dan dokter meriksa dengan berkata-kata, cuma hanya seperti itu. Walaupun dia periksa, cuma begini-begini aja selesai. Hal seperti ini tidak membuat kita nyaman. Dengan kondisi yang tidak nyaman, ditambah lagi dengan situasi kesehatan kita yang tidak mampu, yang pada akhirnya yaitu yang terjadi. Mau tidak mau kita harus mengalami ketidaknyamanan, ketidakenakan, dan semua harus kita hadapi. Pada akhirnya apa? Penyakit saya bukan malah sembuh, tapi malah parah. Akhirnya saya pergi berobat ke THT Proklamasi. Di sana saya diterapi sebanyak 6 kali. Itu yang saya alami. Begitu saya belum sembuh, lalu anak saya seminggu kemudian DBD dan dirawat di Rumah Sakit Awal Bros. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan ini. Bapak tahu, ketika masuk di Awal Bros, rumah sakit saat ini adalah zona merah. Semua orang tidak berharap untuk bisa datang ke rumah sakit. Karena apa? Situasi nggak memungkinkan. Sampai di sana harus ngecek darah dulu dan nunggu dulu, yang sangat luar biasa yang menakutkan. Ketika mau berobat dan tinggal istri di rumah sakit, harus tes COVID, itu yang sangat mencekam. Tunggu tes COVID 2 jam. Nah, menunggu tes COVID ini adalah satu yang sangat luar biasa membuat kita menjadi tidak nyaman. Dalam hati berpikir, apakah memang COVID, apakah DBD? Karena itu harus diambil kesimpulan. Ketika anak saya menghadapi COVID, otomatis harus pindah dari rumah sakit. Dan harus mengadakan isolasi. Tapi puji Tuhan, 2 jam menunggu tes hasil bahwa dinyatakan anak saya adalah paru-parunya bersih dan boleh dirawat di sana. Bapak ini kasih Tuhan, itulah yang terjadi pada saat ini. Ketika masa-masa yang sulit, ketidaknyamanan itu terjadi, mau nggak mau kita harus mengalami apa yang harus kita alami. Bagaimana saya melakukan seperti itu? Saya minta sama Tuhan. Satu doa kerahiman yang selalu saya pegang di dalam kehidupan saya. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Saya yakin dan percaya ketika saya berdoa itu, saya minta belas kasih Tuhan dan minta belas kasih dunia untuk dipulihkan. Henti-hentinya saya mengandalkan Tuhan dengan doa kerahiman, Yesus, Engkaulah andalanku. Itulah kepercayaan kita pada saat ini. Kalau tidak, mungkin situasi seperti ini, saya tidak mampu berbuat apa-apa kalau saya tidak mengandalkan Tuhan. Tapi saya percaya dengan perjalanan yang begitu sulit, dengan ketidakmampuan dan tidak keberdayaan, saya harus melakukan yang terbaik karena saya punya Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu menuntun, Tuhan yang selalu membimbing, Tuhan yang selalu menguatkan perjalanan hidup kita. Nah, COVID pada saat ini memang adalah semua yang nggak pernah kita duga. Badai yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Kita menyadari bahwa pada saat ini banyak saudara-saudara kita yang mengalami kepedihan, banyak mengalami kepedihan, bahkan kesulitan hidup. Itu yang sering ini terjadi. Nah, pada saat ini kita mohon dengan Injil yang dibacakan hari ini, kita minta kekuatan Tuhan seperti murid-murid Tuhan. Kita panggil Tuhan henti-hentinya untuk minta pertolongan Dia, untuk minta belas kasih-Nya, untuk minta damai kepada Dia. Berlayar bersama Yesus mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Berlayar bersama Yesus dalam kehidupan ini mempunyai damai dan sukacita. Walaupun saat ini kita mengalami kehidupan yang tidak nyaman, mari sama-sama kita angkat semuanya bahwa kita berlayar bersatu dengan Tuhan. Saya punya pengalaman hidup. Ketika merayakan hari ulang tahun perkawinan, lalu saya ikut misa bersama-sama,
dengan beberapa pasangan. Sesudah misa, masing-masing pasangan berbicara tentang pengalaman iman mereka, pengalaman kehidupan mereka masing-masing. Satu berbicara tentang mengenai asam garam kehidupan mereka. Satu lagi berbicara tentang suka duka apa yang dialami. Satu lagi berbicara banyak hal selama perjalanan hidup mereka. Lalu giliran saya ditanya. Saya bilang sama mereka semua, dan selama yang hadir juga sama Romo, puji Tuhan, kalau sampai saat kehidupan perkawinan saya ini, saya masih tetap satu perahu dengan Tuhan. Artinya apa? Badai kehidupan ini, badai di dalam rumah tangga banyak. Tetapi kalau kita bersatu dengan Tuhan, satu perahu dengan Tuhan, Tuhan masih menuntun, membimbing, dan menyertai kita. Kita bangunkan Tuhan yang hidup. Seperti apa yang dilakukan pada murid-muridnya. Kita bangunkan Tuhan, dan Tuhan menghardik semua kesalahan masalah-masalah yang kita hadapi. Kita akan menjadi sumber kekuatan yang sangat luar biasa. Para murid berlayar bersama Yesus mengalami damai, sukacita, dan kekuatan. Pada akhirnya, mereka tidak ragu-ragu akan ketidakpastian hidup, masa depan yang mencekam. Mereka yakin percaya bersama Yesus ada kekuatan yang sangat besar. Memang kita menyadari dalam kehidupan ini kadang kita punya masalah yang sangat besar. Pada saat itu mungkin kita ada di persimpangan jalan. Kita harus pergi kemana dan kita harus kemana. Pada saat-saat itulah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus Kau kendaki dalam perjalanan hidup ini? Ketika kita mengatakan seperti itu, artinya kita sudah mulai mengandalkan Tuhan. Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Tuhan menuntun kita. Dan sebenarnya tragedi yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan kita tidak tahu. Sebenarnya kita tahu, kita dapat melakukan itu. Kita dapat berusaha menguasai tragedi. Kita dapat berusaha mengatasi masalah yang terjadi. Cuma masalahnya kita kurang bersimpu dan rendah hati di hadapan Tuhan. Untuk mengatakan, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau tetap menyertai dalam perjalanan hidup. Engkau tetap menyertai dalam kesulitan-kesulitan kami pada saat ini. Dan kita percaya ketika tragedi terjadi, Tuhan pasti hadir, menuntun, dan menyertai kita. Tragedi-tragedi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan pulihkan dan berubah menjadi damai, sukacita, dan kekuatan. Tuhan tidak ingin anak-anaknya, air matanya tercucur begitu saja tanpa tidak kepastian. Tapi Tuhan menghendaki agar kita selalu berada di dekatnya. Tuhan menghendaki agar kita selalu berada di dalam kasih. Seperti yang dikatakan dalam Injil. Yesus adalah pokok anggur. Pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, pokok anggur dan ranting, kita akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berberat-berat. Aku akan berikan lasarga kepadamu. Inilah janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyadari dalam kehidupan kelemahan kita, bahwa hari-hari kita yang lalui ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan ketidakberdayaan, penuh dengan ketidakmampuan. Banyak hari ini orang yang sulit, yang tidak mampu makan, yang tidak banyak makan. Kalau kita lihat pada saat ini, banyak tukang minta-minta di jalan. Karena apa? Mereka sudah tidak dapat pekerjaan. Mereka sudah tidak mampu bekerja. Bahkan pada saat ini, orang yang bekerja pun sulit untuk mendapat pekerjaan. Pengangguran begitu banyak. Apa yang terjadi? Inilah masa-masa pandemi COVID-19 membuat kita semua menjadi luluh runtuh. Kita percaya pada Tuhan, kalau pada saat ini kita bersama-sama, Tuhan menghardik badai. Kita yakin dan percaya Tuhan juga menghardik badai masalah kita yang kita hadapi. Semoga dengan kekuatan Tuhan, dengan campur tangan Tuhan, kita dipulihkan, kita dikuatkan. Apa yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan selalu menuntun dan menyertai kita. Terima kasih Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Semoga dengan permenungan singkat pada malam hari ini, kita dikuatkan lagi dan kita diteguhkan lagi dan kita dimampukan lagi. Semoga hari-hari yang kita lalui pada saat ini, Tuhan memberi kekuatan di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu yang sangat luar biasa pada saat ini. Kalau pada saat ini kami datang kepadamu, kami bawa semua kelemahan kami Tuhan.
kelemahan dalam kehidupan kami, dalam perekonomian, dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Kami menyadari kami lemah dan kami jatuh pada saat ini karena pandemi ini, Tuhan. Bila pada saat ini kuatkanlah kami, jamah kami, tuntun kami, dan sertailah kami ya Tuhan. Semoga Engkau selalu hadir di dalam perjalanan hidup ini. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan melepaskan kami dalam situasi seperti ini. Tuhan, bawalah kami pada saat ini dalam satu perahu-Mu, baik pribadi kami masing-masing, baik perduki pada kami ya Tuhan, biarlah menjadi satu dengan Engkau. Pada akhirnya kami akan mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Dan kami mampu menghadapi semua goncangan dan badai hidup, serta tantangan-tantangan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, inilah yang kami persembahkan kepadamu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.